sekonsisten itu. Secara pribadi ya, dari semua permainan timnas di bawah STY itu, baik dia pegang saat U23, baik dia pegang saat senior, yang paling impresif ya kemarin. Bener, itu paling rapi, paling impresif dan benar-benar wah beda banget mainnya. Itu beda banget. Baru kita ngerasain itu level kita emang beda pertandingan betul. itu ya. Iya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kali ini kembali sama Bang Yuke. Halo. Sekarang kenapa ada Bang Yuke? Karena kita akan membahas timnas. Oh gitu ya. Iya. Tapi Bang, lo termasuk melihatnya seperti apa nih capaian dari timnas U23 kemarin gitu, dari 3 pertandingan lah, ibaratnya lo melihatnya seperti apa nih performa dari timnas? Luar biasa ya, menurut gue progresnya kita harus apresiasi tinggi karena memang kita memulainya tidak dengan mudah. Ya. Apalagi di laga pertama ada bumbu-bumbu kontroversial, di samping kita skuadnya juga belum utuh. Iya. Jadi memang itu tantangan yang nggak mudah ya untuk game pertama kita kalah, kemudian bisa balik mental itu saat menghadapi Australia itu udah fantastis banget. Iya, karena balik menang lawan Australia itu bukan sekedar kemenangan biasa, tapi itu kemenangan moral. Betul. Karena ketika kalah Qatar tuh kita terus terang kitanya mungkin kitanya. down banget gitu kan. Kalau pemain mungkin enggak, tapi kita ini kan aduh bisa nggak nih gitu ya. Udah kalah pertama, yang kedua ketemu Australia itu kan dalam bayangan kita kan momok bener. Momok nih. benar, kita, iya. Waduh, ini ketemunya kuda-kuda Australia semua nih gede-gede gitu kan. Ternyata mentalitas anak luar biasa dan kita bisa menang. Nah itu yang gua pikir kita harus apresiasi. Justru itu titik balik kita. Karena gue lihat setelahnya lawan Yordania, wah kita bisa menang ini. Soalnya Yordania ternyata nggak istimewa juga. Nggak istimewa. Ya kan di laga sebelumnya dia imbang sama Australia, terus kalah lagi dari Qatar gitu. Ya kalau lo melihat progres permainannya, kalau menurut lo, kalau gua ya ngeliat itu pertandingan ketiga tuh the bestnya timnas U23 ya, performanya secara akurasi passing, kemudian permainan, terus ketajaman di lini depan, organisasinya juga bertahan, transisinya juga rapi sih. Komplit sih, komplit. Memang banget. itu puncak dari penampilan terbaik sepanjang penyisiannya. Jadi kita tuh benar-benar ada di titik yang memang kita harapkan. Ketika ada lawan Australia kita berantakan banget menurut gue. Benar, asli. Kita harus diakui lawan Qatar berantakan. Lawan Australia juga kita sebenarnya berantakan. Kita ditekan terus. Oh iya. Cuman Australianya aja butut depannya. Iya, di babak kedua. Iya, depannya butut dan Hernando bagus banget gitu kan. Benar, Hernando lagi. Tapi kalau kemarin ketika kita menang lawan Yordania itu nggak ada celah kita. Maksudnya hampir sempurna boleh dibilang kan. Benar. Dari belakang, tengah, depan tuh chemistry-nya, terus kemudian istilahnya kolektivitasnya itu benar-benar nyatu betul. Dan mereka tuh yang gue surprise itu mainnya enak gitu. Iya, asli. Bolanya jalan ngalir gitu ya, flow-nya itu terstruktur gitu loh. Jadi gol-golnya itu gol-gol proses. Nah gitu. iya yang gue senang adalah ini gol open play. Banyaknya betul. gol open play. Cuma satu kan yang karena Komang lemparan ke dalam si Arhan sama penaltinya itu. Iya sama penalti. Tapi yang pasti permainan open play kombinasi 1-2 terus permainan segitiga yang diperagakan pemain. Ini gue nggak pernah ngeliat main kayak gitu. Yes betul. Yang serapi dan konsisten itu. Secara pribadi ya, dari semua permainan timnas di bawah STY itu, baik dia pegang saat U23, baik dia pegang saat senior. Yang paling impresif ya kemarin. Bener. Itu paling rapi, paling impresif dan benar-benar wah beda banget mainnya. Itu beda banget. Baru kita ngerasain itu level kita emang beda pertandingan itu ya. Iya. Tidak menafikan performa para pemain senior waktu di Piala Dunia, tapi performa ini U23 ini kemarin tuh lawan Yordania itu sempurna menurut gue. Sempurna. Makanya benar. Awal-awal podcast sebelumnya kita bilang kalau di kelompok umur kita masih optimis bisa. Iya gitu kan. benar. Lu kalau tracking lagi tuh video kita yang lama, gue bilang gue masih optimis kalau kelompok umur kita masih bisa bersaing. Apalagi ini belasan pemainnya udah punya cap senior. Jadi secara pengalaman, kemudian kematangan, chemistry karena pernah sama-sama di senior, udah kebentuk gitu. Iya benar. Dan kalau ngelihat juga emang kemarin kalau gue ngeliat emang Australia terus si Qatar ataupun Yordania ini nggak superior tim senior mereka. Yang di Piala Asia 2023 itu nggak menggambarkan itulah. Qatar kalau misalnya sampai semifinal nih udah benar-benar non teknis kalau menurut asli beneran. Qatar kalau sampai semifinal ini benar-benar non teknis. Ini gila sih. Ulangan Korea Selatan di Piala Dunia 2002. Iya benar. Tapi yang menjadi masalah adalah
salah satu pemain andalan juga harus balik bang ke klubnya nih. Iya. Nathan Chow ternyata cuma seminggu dikasih izin sama klubnya. Iya, aduh gua sedih juga sih ya. Iya. Padahal itu dia lagi bagus-bagusnya itu. Asli. Lagi dibucinin banyak supporter tuh. Iya benar. Karena sebelumnya kan Nathan nggak memperlihatkan nilai lebihnya. Nilai lebihnya dia betul ketika itu dia dimainin sebagai gelandang, wah luar biasa gitu. Iya. Rafael Struijk yang awal-awal juga gua agak sanksi nih striker nih kok stylish banget. Iya. Tapi kemarin tuh dia walaupun nggak bikin gol ya, tapi dia tuh kemampuan shieldingnya, scanningnya, terus narik lawannya itu membuka ruang banyak buat main-main second line datang. Jadi, wow ini memang value-nya di sini nih pemain ini kan. Iya benar. Yang nggak berubah kan persepsinya tentang hoki kan. Iya benar. Karena masih ditunggu nih punya nilai lebih apa nih hoki karena dikasih kesempatan berkali-kali kan. Benar. Kalau yang lain kan cepet ya, cepet. langsung bisa nunjukin tuh kayak Rafael Struijk, Nathan Chow dia main di beberapa posisi dia bisa gitu. Hoki ini dikasih kesempatan, padahal di 2 laga sebelumnya dia cadangin ya. Harapannya di laga ketiga ketika timnya ini semua naik, dia bisa ikut naik gitu. Ternyata belum juga. Nggak nemu kayak Ramadhan Sananta kan masih nemu tuh. Waktu lawan Vietnam masih lah nemu dikit gitu walaupun kartu merah. Tapi ini Hoki mesti ya mudah-mudahan aja mental dia makin terasa sih buat Hoki ya. Iya. Tapi emang gue menarik sih melihat pilihan striker dari Sintayong. Gue kemarin udah bahas beberapa kali karena yang dicari tipenya bukan goal getter bang. Justru yang penarik pemain belakang lawan untuk memecah konsentrasi sehingga dari second line ataupun sayap itu bisa mencetak gol. Iya. Jadi kalau menurut gua bukannya STY nggak mau betul. Belum nemu. Iya sih memang jadi belum nemu akhirnya jatanya. Ya itu aja. Iya. Mau nggak mau kan dia harus mengorkestrasi kemampuan lini yang lain untuk bisa menjadi backup goal getter kan. Iya betul. Maksudnya second linernya. Iya benar. Kayak kemarin kan misalnya yang senior aja kan si Orat Mangun kan sebenarnya bukan nomor 9 kan. Iya, sayap. Tapi emang nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau memang second line-nya harus bisa gitu difungsikan sebagai goal getter alternatif dan itu yang STY lakukan akhirnya gitu. Ya, kalau nggak ada Nathan nih, menurut lo berkurangnya akan seperti apa sih bang lini tengahnya kita nih? Suka nggak suka akan signifikan juga sih. Kalau melihat performa Nathan kemarin yang on form gitu, terus tiba-tiba dia nggak ada, skemanya bisa berubah lagi nih. Betul. Boleh jadi nanti si Justin Hapner yang naikin. Iya, benar. Karena kekuatan kita kan memang transisi di tengahnya bagus kan. Iya. Kalau kemarin Justin Hapner taruh di stopper karena Nathan bisa main di situ dan udah buktiin di laga lawan Australia kan. Betul. Nah besok nggak ada Nathan, ya mau nggak mau Justin Hapner dinaikin. Iya, artinya trio belakangnya kembali ke Komang, setelan pabrik. Iya. Tiga pemain itu yang which is gue agak deg-degan juga sebenarnya. Iya ya. Karena mereka itu juga nggak terlalu solid juga gitu. Iya benar. Kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang nggak perlu sih. Iya. Ini yang paling, yang kalau gue ngeliat yang pasti disorotin adalah bikin kesalahan-kesalahan yang tidak perlu di deket kotak penalti kita ya. Betul. Akhirnya mampu dimaksimalkan sama lawan gitu. Ini yang bahaya kan. Iya makanya itu dia mengapa STY melakukan antisipasi dengan memainkan pola transisi negatif itu 5-4-1. Iya 5-4-1 benar. Nggak pegang bola. Iya. Karena dia antisipasi nih. Karena kalau cuma ngandelin 3 back sejajar ini banyak lubang half space yang bisa dimasukin. Bener. Makanya kemarin kan Fajar Pratama Arhan ya, kalau ketika kita nggak pegang bola turun ke belakang tuh dia tuh. Jadi 5 kita kan. Itu yang menurut gua harus kita apresiasi juga karena mereka belakangnya ini bermain disiplin dan solid gitu. Nggak terpancing gitu. Itu yang salah satu nilai lebih kita juga kemarin. Fisiknya juga berarti oke banget. Iya, kelihatan ya. Spartan luar biasa nih kan turnamen ini kan jedanya 2-3 hari. Iya betul. Ya. Terus mereka harus pick gitu kan. Iya benar. Memang kemarin sih sempat mulai kelihatan agak menurun pas karena udah laga ketiga kan. Laga ketiga benar. Akhirnya kita juga kebobolan kan. Tapi karena pemain-pemain keturunan ini memberikan vibes yang positif untuk pemain-pemain Indonesia lainnya gitu. Jadi mereka mainnya tenang gitu. Iya benar. Jadi nggak ada rasa khawatir di press ya mereka karena skillnya kan mumpuni kan. Jadi main 1-2 kombinasi jalan tok jadi gol. Iya makanya. Luar biasa. Tapi memang gitu gue juga kaget juga ketika mereka sudah tidak lagi bingung ketika mendapatkan bola. Harus skema serangan balik cepatnya gitu. Ini benar-benar rapih banget, udah solid banget dan mereka benar-benar nunjukin bahwa gue punya kualitas ini. Ini yang kita pengen lihat kan sebenarnya. Iya, dan mereka sudah bisa mengikis kekhawatiran kita penonton pada umumnya soal rasa ketakutan kalau di press. Mereka di press mereka main satu-satu pelan-pelan naik terus bisa sampai gawang malah nambah lagi. Iya, itu yang kemarin luar biasa sih.
Hernando kemarin sempat agak cedera dikit, tapi gue yakin sih sebenarnya nggak cedera parah, harusnya bisa main di perempat final. Tapi kalau lo ngeliat kemarin Adi Satrio gimana pas di sisa-sisa laga lawan Jordania? Lumayan sih, ada beberapa shoot yang diamanin ya, walaupun memang nggak terlalu sekrusial Hernando ya, tapi ada momen dimana dia harus terbang ngeblok ya, terus dia harus nangkep di saat tendangan keras gitu ya. Artinya dia juga sebenarnya kalau untuk backup sih udah oke Is. Iya. Dan menurut gua kemarin Hernando itu benar kata lu, sebenarnya nggak kelihatan gesturnya cedera serius, tapi memang dia butuh rest aja. Rest aja, betul. Karena tekanan terus kan. Iya. Dites dulu, dicoba dari sejak lawan Australia digeber terus. Ya perlu rest dulu lah dia. Kan sebagian juga pemain-pemain intinya kan kemudian di menit akhir kan ditarik keluar semua kan. Iya benar. Supaya untuk merelaksasi lah, supaya mereka punya sedikit tenaga gitu. Nah ini nanti di babak perempat final lawan Korea Selatan bang. Kalau ini gue bilang lagi emosional banget buat seorang STY ini. Uji profesionalisme aja seorang STY di lawan Korea Selatan. Lu ngeliatnya gimana? Menarik tuh. Gue lebih demen ke Korea Selatan daripada Jepang. Iya menarik. Lu inget gak waktu pas proyek Piala Dunia U20 belum gagal? Kan kita uji coba sama Korea. Betul. Ya kan? Uji coba kalah kan? Gitu kan? Itu sebenarnya kan STY udah bisa menakar lah. Karena boleh jadi sebagian pemain-pemain itu sekarang main di sini. Umurnya kan masuk di sini kan. Bener. Jadi sebenarnya dia nggak buta-buta amat. Pertama memang dia dari Korea gitu kan. Kedua dia pernah jajal tim ini gitu. Di kelompok umur sebelumnya gitu kan. Nah itu yang gue rasa kita lebih punya kans kalau membuat kejutan. Soalnya tadi kita sempat intip ya. Bagaimana momen-momen Korea Selatan saat mengalahkan Uni Emirat Arab ya kan. Terus mengalahkan Cina ya kalau nggak salah. Itu kan nggak terlalu istimewa sebenarnya. Iya. Justru mereka itu memanfaatkan faktor kelengahan lawan aja. Tapi mereka sering sekali banyak ditusuk-tusuk dari half space, dari flank kanan kirinya itu. Gue rasa itu modal kita tuh untuk bisa ambil. Iya, dan apalagi kan ST juga udah ngintip laga lawan Korea sama Jepang nih. Harus udah tahu betul ya. Berapa kali dia datang ke laga Korea Selatan langsung, terus terakhir juga lawan Jepang dia nonton. Berarti harusnya dia udah tahu secara detail nih. Iya pastinya. Karena kan sebelumnya kan dia juga bilang sebelum pertandingan melawan Korea ini kan dia ngomong kita akan nonton pertandingan Korea lawan Jepang. Pasti kan dia analisa juga kan. Ya gue percayalah, gue optimis lah kalau anak-anak bisa tampil seperti kemarin ya. Disiplin, terus konsentrasi, nggak mudah kehilangan bola gitu ya, nggak mudah melakukan kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Kita bisa sampai semifinal. Iya, amin. Tapi yang paling agak menarik sekarang adalah kita bahas STY dengan lolosnya ke babak perempat final bakal diperpanjang kontrak nih. Iya, kan kemarin Pak Erik juga langsung posting itunya ya, kontennya ya, yang di ruang ganti ya. Di ruang ganti, nanya ke pemain. Iya, gimana nih STY tetap bersama kita kan? Wah, pada ini kan, pada senang gitu. Ya, gue pikir ini apresiasi yang pantas lah. Iya. Selama ini banyak kritik ya, sejak kedatangan dia, termasuk gue juga ngeritik juga. Iya. Dan sejalan itu, seiring dengan itu dia buktiin nih, buktiin. Dan target dia kan selalu tinggi ya. Betul. Targetnya selalu tinggi, termasuk yang sekarang pun juga dia kan targetnya semifinal kan. Sebelum-sebelumnya kan dia udah juga buktiin dia bisa lolosin tim ini, tim senior ke Piala Asia, betul. Terus improve sangat di peringkat FIFA, juga di Piala Dunia, Piala Dunia juga. Dan sekarang dia juga bukan sekedar meloloskan timnas U23 untuk pertama kalinya bagi Indonesia, tapi juga sampai ke babak perempat final ya kan. Ini kan sesuai dengan target ya. Kalau pelatih kan seperti Pak Erik bilang itu yang diukur kan pada ujungnya hasilnya betul. Sesuai dengan kesepakatannya kan. Kesepakatannya kan lolos grup. Iya. Cuman ST pribadi dia mau lebih. Iya, tapi paling tidak untuk kesepakatan kedua pihak itu udah terpenuhi. Jadi gue pikir ini patut kita hargain gitu loh, bahwa dia sudah lakukan yang terbaik, dia tunjukin dengan dengan plus minusnya dia bisa angkat performa timnas ini baik yang U23-nya maupun yang senior ke level yang berbeda. Iya. Itu yang kita idam-idamkan sebenarnya kan. Iya, benar. Karena proyek timnas ini kan harus terus berlangsung ya tanpa putus sih. Jadi perlu nakoda yang memang sustain gitu loh. Kalau ganti-ganti lagi ya kecuali
kemarin digagal ya. Itu momen untuk evaluasi. Evaluasi pasti. Kalau sekarang evaluasinya positif, mau diapain lagi? Terusin gitu. Jangan terlalu dipaksain nyari kesalahan lah kalau gue melihat ya, kalau kayak gitu ya. Karena ini memang kita harus fair. Harus fair kalau melihat memang ini prestasinya ada gitu loh. Kita harus objektif dan tapi jangan sampai mengurangi kritis kita sebagai media tetap dilakukan, tapi begitu pas STY memberikan prestasi kita harus apresiasi gitu. Iya, ini juga tidak terlepas juga kita apresiasi juga dari kerja keras dari PSSI-nya juga sih selaku organisasi ketika dia bisa mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan sama STY di ajang ini gitu kan. Itu nggak mudah loh ngelobi klub-klub itu. Betul. Iya, sampai setuju. Iya, jadi ini juga buat netizen jangan terlalu menghambakan STY ya. Mengkultuskan STY mengkultuskan STY karena di belakang STY juga ini kerja tim terutama federasi ya. Lebih wabil khusus Pak Erick Thohir yang memenuhi semua keinginan STY untuk pemain-pemain abroad ini bisa bergabung. Itu juga harus dapatkan porsi pujian yang tinggi juga gitu. Tanpa dipenuhi mungkin STY juga belum tentu bisa. Bener. Gitu. Karena yang paling gampang kita lihat kan ketika di senior begitu banyak pemain-pemain keturunan kita yang dari luar negeri itu bergabung. Level kita kan langsung berbeda. Berbeda. Gitu loh. Nah, sekarang dia coba lakukan itu di kelompok umur ya. Dan kita juga perlu apresiasi juga sama pemain-pemain domestik kita. Iya. Ternyata mereka pun juga bisa menyesuaikan standar itu. Benar. Karena sejatinya kan dominasinya kan masih pemain domestik benar. ini kan. Iya, benar. Artinya kalau mereka yang pemain domestik ini juga nggak improvement, ya ini pemain-pemain keturunan juga mungkin susah juga untuk ngangkatnya kan. Benar. Jadi ada sinergisitas yang kita harus hargai setara gitu. Betul ya, benar-benar. Iya, gue juga salut sama pemain-pemain yang dari kompetisi domestik ini, mereka bisa ngangkat performanya mereka ya, baik di level klub maupun di timnasnya sendiri sih. Mereka bisa menyesuaikan, bisa nyetel. Jadi nggak digendong sebenarnya sama pemain-pemain abroad itu juga. Itu melengkapi. Benar. Karena kemarin juga dalam komposisi pemain abroadnya belum utuh pun pemain-pemain kita bisa memberikan perlawanan juga. Benar. Nah besok juga sama ujiannya nih. Kan nggak utuh lagi nih. Bisa nggak nih kita nih? Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sih. Nah kalau kontrak ST ini kan sampai 2027 Bang. Kalau sampai 2027 Pak. Ya katanya sih memang pasti udah ngomongnya langsung 2027. Harga naik. Targetnya mendingan seperti apa sih dengan harga naik? Tuntutan pasti akan lebih tinggi dong. Ya wajar harus naik juga targetnya. Karena kan itu ya pencapaian setiap orang kan selalu pengen bertambah. Federasi pun juga pengennya ini terus berlanjut kan. Prosesnya terus progresif ke depannya. Jadi jangka panjangnya kan itu tinggal kita lihat agenda-agenda berikutnya apa nih. Yang mau kita kejar setelah pra Piala Dunia ini. Benar. Nanti kan 2025 tuh ada apa lagi misalnya Piala Asia. Kan kalau nggak salah Piala Dunia yang U20 atau U17 ya. Oh iya. Itu kan juga setiap tahun ya, jadi ya setiap tahun yang digelar di Qatar. Ya, itu harus duduk bersama lagi menurut gue. Target apa aja yang akan dirancang yang harus dipenuhi dan tim mana aja yang akan ditangani STY misalnya gitu. Itu kan itu harus duduk bareng karena nih agenda ini kan kita masih raba-raba nih 4 tahun ke depan apalagi nih. Benar. Jangan sampai ntar nih di tengah jalan kontraknya kan U23 sama senior. Coach Indra Safri megang 20 nih. Lagi di build nih sama Coach Indra Safri. Taruh tengah jalan STY aja deh biar. Nah, itu jangan sampai kejadian ya Bang ya. Jangan sampai. Iya, jangan latah ya. Iya, benar. Jangan. Jadi biarin kalau U20 ke bawah pelatih-pelatih yang ada di dalam negeri. Kalau ST memang sudah in dengan U23 karena itu merupakan player feeder ke senior, betul. apa-apa dia pegang. Benar. Karena kalau satu pelatih pegang 3 apalagi 4 usia udah konsentrasinya udah berantakan. Ntar targetnya juga kemana-mana. Gitu. Sama mesti ada prioritas juga. Bener, gue setuju dengan waktu itu yang diomongin sama Pak Erick Thohir. Kita harus pasang nih prioritas mana? AFF prioritas gak? Betul. Nanti tarik ulur nama pemain lagi gimana? Kan kayak gitu kan? Betul. Soalnya kan ini butuh juga penyesuaian dengan kebutuhan akan pemain ya. Karena kan kalau misalnya AFF prioritas lo harus pemain terbaik. Betul. Ya, misalnya si game prioritas lagi enggak? Kayak gitu-gitu kan? Kalau kemarin sih yang gue kutip dari apa yang dikatakan Pak Erick tuh dia jelas kok. AFF itu second priority. Kemudian yang prioritas utama itu senior. SEA Games. SEA Games karena itu bawa nama negara kan disebutin itu sama untuk event-event Piala Asia U23 yang bersamaan dengan tiket Olimpiade.
Oke. Karena nggak semua kejuaraan U23 Piala Asia itu menjanjikan tiket Olimpiade. Benar. Kalau itu tiap 2 tahun sekali Iya betul. Mengapa sekarang Pak Erik ngotot karena ini bonusnya tiket Olimpiade. Tapi kalau setelah itu ya bukan prioritas juga Iya bukan benar. Prioritas juga gitu. Harus dilihat lah gitu prioritasnya seperti apa. Jadi untuk nggak ada lagi untuk ngetiin liga kayak gitu-gitu tuh nggak ada lagi. Janganlah dulu. Ruginya jadi banyak. Betul. Dan jadi nggak sehat industrinya kita. Benar jadi nggak sehat. Oke deh, itu tadi kita udah bahas segala macam tentang timnas U23 Indonesia. Mudah-mudahan timnas U23 kita bisa membuat sejarah lagi, lolos ke semifinal dan akhirnya terus berlanjut hingga lolos ke Olimpiade. Amin. Oke, thank you Bang. Sama-sama. Thank you Scorer. Dengan demikian maka jangan lupa untuk follow juga akun sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram maupun TikTok. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube kita di Skor Indonesia. Dengan demikian gua Rizatan, Yuki pamit, sampai jumpa lagi.